Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Teknik Industri Universitas Mula Warman Angkatan 2020 dengan NIM 20090306020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kasus ini secara umum adalah tentang sebuah firma hukum yang menangani berbagai macam kasus dari individu, perusahaan, maupun lembaga bantuan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan beberapa keterangan seperti terdapat adanya pengacara, penanggung jawab bagi masing-masing kasus, kemudian adanya berbagai informasi data yang perlu disimpan menggunakan suatu sistem informasi agar informasi yang bermanfaat dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Berikut ini merupakan konteks diagram yang telah saya buat berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam studi kasus dari firma hukum Hotman Paris and Friends. Dalam konteks diagram digambarkan semua entitas eksternal, berikut aliran-aliran datanya menuju dan dari sistem. Dapat dilihat pada konteks diagram terdapat 4 entitas, yaitu klien, lembaga bantuan hukum, pengacara, dan juga pemilik HPF. Dapat dilihat terdapat aliran-aliran data dari entitas menuju sistem informasi transaksi HPF dan juga aliran data dari sistem informasi transaksi HPF menuju kepada entitas. Selanjutnya adalah di FD, Data Flow Diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir dan lingkungan fisik di mana data tersebut disimpan. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Berikut ini merupakan DFD dari firma hukum Hotman Paris and Friends yang telah saya buat. Terdapat administrasi, kemudian pendataan informasi login, pendataan informasi klien, kemudian pendataan kasus, pendataan pengacara, dan pengolahan data dan pembuatan laporan. Terdapat aliran data dari administrasi menuju masing-masing pendataan, kemudian terdapat juga aliran data dari masing-masing pendataan untuk menuju kepada administrasi. Kemudian dari administrasi juga terdapat aliran data menuju pengolahan data dan pembuatan laporan. Kemudian terdapat aliran data atau informasi berupa laporan dari pengolahan data dan pembuatan laporan. Kemudian yang terakhir adalah IRD atau Entity Relationship Diagram yang menunjukkan hubungan antara entitas. Nah, di masing-masing entitas itu sendiri terdapat beberapa atribut yang ada di dalamnya. Masing-masing atribut itu sendiri dapat dilihat. Pada pengacara terdapat atribut nama pengacara, nomor karyawan, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan bidang keahlian. Kemudian pada kasus terdapat tanggal, nomor kasus, deskripsi kasus, pengacara, PJ kasus, nama kontak klien, dan status kasus. Pada klien terdapat nama klien, alamat klien, nomor telepon klien, dan ID klien. Kemudian entitas terakhir yang dapat dilihat pada IRD adalah lembaga bantuan hukum. Untuk data-data yang disimpan itu sendiri sama seperti yang terdapat pada klien. Tetapi perbedaannya terletak pada tanggal rujukan dengan bantuan hukum, kemudian nama dan nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien, dan nomor ID klien dalam database klien lembaga bantuan hukum. Kemudian solusi untuk sistem informasi dari Hotman Paris and Friends ini direkomendasikan untuk menggunakan sistem informasi dengan artificial intelligence di dalamnya. Artificial intelligence adalah sebuah sistem komputer dengan program khusus untuk bisa menjalankan tugas layaknya manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem yang ada. Tipe yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi transaksi adalah Intelligent Agent. Intelligent Agent adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia. Intelligent Agent fungsinya adalah untuk melaksanakan suatu tugas
dan mengambil langkah atau suatu tindakan tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Intelligent agent adalah teknologi yang digunakan untuk menavigasi langkah apa yang harus diambil dalam suatu pengerjaan melalui sejumlah data yang diberikan oleh lingkungan untuk bertindak berdasarkan informasi yang sudah disetting oleh si pembuat. Intelligent agent menggunakan sebuah sistem pengetahuan bawaan yang sering disebut dengan built-in atau berbasis pengetahuan yang diperlukan oleh para pengguna untuk menyelesaikan tugas dan untuk membuat suatu keputusan atau tindakan. Contohnya seperti intelligent agent yang mampu menghapus spam pada Gmail dan memfilter adanya harga termurah pada situs belanja online, tiket pesawat, maupun tiket kereta api. Dengan hanya perlu menyetingnya dengan pekerjaan yang sangat sederhana melalui jaringan internet. Dan saat ini ada banyak intelligent agent yang digunakan di bidang teknologi sistem operasi, juga yang sering kita gunakan sehari-hari pada perangkat lunak handphone. Pada studi kasus firma hukum, penggunaan intelligent agent dapat menyimpan data dari setiap transaksi yang dilakukan di dalam firma hukum tersebut. Kemudian dengan menggunakan AI dapat memberitahukan tenggat waktu pembayaran, mengingatkan jika waktu pembayaran akan habis dan melakukan penagihan kepada klien, misalnya dengan cara mengirim email secara otomatis kepada klien untuk segera melakukan pembayaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.